Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMK Cordova. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Saya nama Heri Purnomo, jurusan TBSM Teknik Bisnis Sepeda Motor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menservis mekanisme katup pada mesin sepeda motor. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal yang namanya engine terlebih dahulu. Apa sih engine itu? Engine adalah, menurut pengertian saya, engine itu mekanisme yang dari energi panas menjadi energi mekanik. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, sepeda motor ada 3 kategori. Yang pertama ada sistem rangka. Yang kedua ada pengapian. Yang ketiga ada mesin. Tentunya dari 3 kategori tersebut kita harus benar-benar paham terlebih dahulu untuk cara-cara bagaimana cara nanti kita menangani dari 3 hal tersebut. Oke, untuk pembahasan lebih dalam lagi, yaitu di depan saya ada sebuah engine yang nantinya untuk pembahasan lebih dalam lagi bagaimana cara kita memperbaiki atau menyetel katup secara tepat dan benar. Sebelum kita memasuki tahapan-tahapan yang nantinya kita lakukan, alangkah baiknya kita persiapan dari peralatan. Oke, kita masuki dari berbagai macam peralatan yang nantinya kita gunakan untuk kita bagaimana cara kita menservis mekanisme katup tersebut. Yang pertama yang kita siapkan adalah ada sebuah rak atau rak kunci totalbox. Ini rak kunci yang nantinya untuk menyimpan peralatan yang kita butuhkan. Nah, untuk menservis mekanisme katup ini ada beberapa alat yang kita gunakan. Yang pertama nanti kita gunakan, yang pertama ada ini stang shock, kemudian kunci shock 14, yang kedua ada filler gig yang nantinya kita buat untuk setel katup, kunci ring, yang berikutnya ada L-clap. Oke, kemudian yang ada lagi ini untuk nampan. Nah, sebelum kita memasuki tahapan penyetelan, kita harus tahu prinsip kerja motor dan panduan dasar dari mesin tersebut, yaitu buku reparasi atau buku pedoman resmi ukuran nanti yang kita gunakan. Ini kita harus mempunyai buku pedoman untuk mengetahui spesifikasi dasar-dasar mesin. Oke, tahapan berikutnya untuk tahapan penyetelan katup. Di sini ada sebuah engine, ya. Engine ini engine 4 tak, terbuat kita
10 engine atau cutting ya. Ini Honda Legenda, di mana sebelum kita melakukan langkah penyetelan katup kita harus mengetahui top titik mati atas. Ya, sebelum kita masuki tahapan penyetelan, kita harus melihat posisi celah katupnya. Kita lakukan pengecekan katup. Pada tahapan pertama, untuk bagi pemula, bagi anak-anak didik saya khususnya yang nantinya saya kasih materi ini, tolong disimak secara baik-baik bagaimana tahapan yang benar cara penyetelan celah katup. Sebelum kita melakukan proses, kita harus tahu bagaimana sih cara sistem kerja valve atau klep ini. Ini adalah valve atau klep yang nantinya kita setel. Ini valve in. Ini untuk konsumsi bahan bakar yang nantinya dihisap ya, yang dari karburator ini bercampur dengan udara yang masuk ke ruang bakar ini untuk sebuah tenaga. Ini adalah katup in. Yang kedua ada katup X, di mana katup X ini adalah hasil pembuangan tahap terakhir yang nantinya dibuang melalui lubang knalpot. Ini nanti kita setel juga antara in dan yang X-nya. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk tahapan langsung penyetelan katup kita melalui beberapa tahap. Yang pertama harus kita melihat posisi topnya. Kita lihat dari sini. Di sini ada pergerakan gigi timing yang nantinya menentukan posisi top. Oke, sebelum kita melakukan langkah mencari TMA, titik mati atas, pada penyetelan celah katup, yang pertama-tama harus kita pahami adalah mencari titik matinya, yaitu titik poinnya ada di timing tandanya dan nanti ada di magnetnya. Cara penyetelan katup, kita putar magnetnya ini berlawanan dengan jarum jam. Kita putar sampai nanti ketemu topnya ya. Setelah ketemu, antara magnet sudah ketemu tanda T, kemudian di sini sudah ada penunjuk juga. Nanti kita bisa tahap untuk cara penyetelan. Dan untuk penyetelan katup itu harus didasari beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu prinsip kerja dari katup engine tersebut, dan masing-masing engine itu berbeda untuk celah katupnya. Untuk kategori mesin bebek 4 tak yang di depan saya ini adalah Honda Legenda, itu jarak renggang katupnya adalah 0,05, itu yang in-nya. Yang X-nya sama, yaitu 0,05 mm. Tuh, untuk celah katupnya. Kenapa sepeda motor perlu dilakukan servis secara berkala celah katup? Karena apa? Untuk mengatur tenaga sepeda motor dan mengatur putaran camshaftnya, itu adalah yang mengatur dari celah katupnya ini. Motor bisa kembali normal dan bertenaga. Dalam kategori mesin ini disebut dengan
SOHC, single overhead camshaft, yaitu apa? Hanya satu camshaft atau noken asnya hanya satu. Jadi untuk mengatur gerak valve atau gerak klep antara in dan X itu hanya satu noken. Oke, sekarang kalau sudah ketemu antara topnya, kita belajar menganalisa bagaimana kita cara penyetelan selah katup. Yang pertama kita ambil kunci ring 9 ya. Ini kita cek ya. Pertama kita ambil kunci ring 9 untuk mengendorkan mur ya. Kendorkan. Setelah kendur, kita masukkan filler gignya, yaitu ukurannya 0,05 mm. Setelah masuk pada posisi celah ini, kelihatan longgar sekali karena belum tahap penyetelan. Longgar. Kita kencangkan untuk bautnya ini. Ingat ya teman-teman, adik-adik, anak-anakku semuanya, untuk pengecekan celah ini kita harus tahu jaraknya, renggangnya, spellingnya, filler gignya. Ingat, jangan sampai terlalu kencang ataupun terlalu longgar. Kita usahakan langkah pengaturan ini, tarikan ini harus ada rasa beratnya. Nah, ini jika sudah terasa berat, kita tarik, dorong dan tarik, maka sudah terasa pas, kita baru kencangkan penguncinya. Gini. Kita tahan untuk yang L klepnya, kemudian murnya kita kencangkan ke atas. Jangan sampai yang L ini ikut kita kencangkan, kita tahan. Pakai perasaan, kira-kira pas apa belum. Kita cek lagi. Jika terasa masih longgar, kita bisa ulangi lagi sampai benar-benar nanti bisa pas. Kita kendorkan, kita tarik lagi, naik sedikit, kita cek. Oke, jika kita sudah merasa pas, kita boleh tahan, kita kencangkan. Oke, ini yang in. Bagaimana cara penyetelan yang X-nya? Konsepnya sama saja. Konsepnya sama, cara penyetelan yang bagian in-nya. Oke, jika sudah kita tahap penyetelan, kita cek dari awal, kita cek menggunakan alat shocknya ini. Kita cek awal lagi dengan cara apa? Memutar. Ini kalau tandanya ini berarti posisinya piston berada di bawah. Berarti untuk penjelasannya adalah TMB. Kita putar lagi satu kali lagi. Jika tanda ini sudah berada di TMA, sudah di atas, maka ini juga nanti ada tanda topnya. Nah, kita cek. Oke, itu adalah langkah perawatan mekanisme katup.
Oke, bagi anak-anakku semuanya, untuk pelajaran kali ini semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Semoga untuk pembelajaran daring ini bisa membantu kalian semua di rumah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana dari Pak Heri penyampaiannya kurang jelas, ini adalah pembelajaran awal bagi siswa SMK Cordova sistem daring untuk tahapan pertama. Ya, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.